Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan spesialis dan alhamdulillah narasumber yang kali ini hadir di sebelah kiri saya ada Dr. Andri Firmansyah SPTHT BKL. Beliau adalah dokter spesialis THT KL di Rumah Sakit UNS yang nanti akan menyampaikan materi yang sangat berharga untuk kita semua, yakni tonsilitis kronis, mengapa amandel bisa terus meradang. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat? Sehat nih, Dok, ya? Alhamdulillah, sehat ya Mas Dok. Alhamdulillah, baik, terima kasih, Dok. Tonsilitis kronis nih, kalau saya pribadi baru dengar nih, Dok. Tapi kalau amandel saya lazim. Sebenarnya apa bedanya amandel sama tonsilitis kronis ini, Dok? Kalau masyarakat awam itu memang biasanya mengenalnya itu suatu amandel. Nah, kalau tonsil itu bahasa medis dari kita. Gitu. Jadi tonsil itu kita harus tahu dulu tonsil itu apa. Tonsil itu ada banyak, tidak cuma yang di mulut. Jadi ada yang di belakang hidung, ada di saluran di telinga ke hidung, terus ada juga di lidah itu pun juga ada tonsilnya di basis lidah, di bawah lidah. Nah, jadi itu tonsil itu ada banyak dan itu membentuk suatu lingkaran namanya cincin Waldeyer, seperti itu, Mas. Ya. Itu karena apa ini, Dok? Apakah karena banyak makan dingin, minum dingin, es krim, atau apa? Kan biasanya gitu-gitu tuh. Jangan banyak-banyak minum es nanti amandel. Paling sering yaitu mitos ya sebenarnya. Cuma mitos ya? Mitos. Ini mitos loh pemirsa ya. Mitos sebenarnya. Cuma yang paling sering memang satu ya karena infeksi ya, infeksi dari bakteri atau infeksi dari virus. Itu yang paling utama dari situ. Yang kedua kebersihan dari kita oral hygiene ibaratnya. Jadi kebersihan dari rongga mulut seperti apa. Kalau memang sikat gigi pun malas, kumur-kumur juga malas, otomatis untuk peradangan di tonsil lebih mudah terjadi. Yang ketiga biasanya dari alergi. Alergi itu juga paling sering ibaratnya kalau kita ketempelan dari alergen-alergen yang memicu terjadinya peradangan bisa menyebabkan peradangan dari amandelnya atau tonsil itu. Nah, salah satu penyebab juga mungkin daya tahan tubuh dilalah pas daya tahan tubuhnya rendah, kita makan es krim banyak-banyak, makan gorengan banyak-banyak, makan micin banyak-banyak, akhirnya terjadi peradangan seperti itu. Itu butuh selain makanan apa, Dok? Apa harus kena sentuhan yang menohok waktu sikat gigi ya? Atau apa? Atau tahu-tahu bangun tidur, aduh, tadi sebelum tidur nggak kenapa-napa, setelah bangun sekian jam berikutnya ada terasa sesuatu yang ganjel. Itu ya berarti? Bisa. Tapi jadi apakah harus mesti tonsilitis atau amandel? Gimana cara mengidentifikasinya? Identifikasi paling gampang amandel yang di mulut ya. Jadi kita buka mulut, itu kan kelihatan nanti yang kanan kiri kayak ada pentol bakso urat itu ya, itu kanan kiri. Kalau membesar kelihatan sekali itu nanti. Pentol baksonya kelihatan sekali. Kalau kalau yang biasa dia tidak terjadi peradangan, dia biasanya kecil. Tidak kelihatan sama sekali, jadi tertutup sama pilar dari tonsilnya. Tonsil itu ada pilarnya depan sama belakang. Nah, kalau yang dilihat di pemirsa sekarang ini itu kanan kiri. Nah, itu kalau itu sudah terjadi peradangan banyak, akibatnya itu ada yang putih-putih. Nah, itu biasanya ada sisa makanan yang masuk ke dalam sana. Nah, nanti dia terjadi peradangan akibat dari sisa makanannya itu. Gitu. Jadi bisa dikatakan menjaga kebersihan mulut ini kalau tidak benar-benar bisa mengakibatkan itu ya. Bisa. Misalkan malas sikat gigi gitu. Iya. Betul. Jadi karena malas sikat gigi otomatis kan yang biasanya flora normal dia bakteri itu normal di situ, dia bisa menjadi bakteri yang merugikan bagi kita, bagi tubuh kita, terutama sewaktu kita posisi daya tahan tubuh imunitas baru posisi rendah-rendahnya.
itu lebih gampang. Karena orang dewasa pun paling sering langsung terjadi peradangan. Jadi istilahnya kayak pancingan gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Iya. Itu kalau tadi kan ada disebut kuman tuh ya, kuman atau apa ya, virus itu ya. Virus. Berarti bisa diketahui secara dohir itu pasti aroma ya. Ada gue sama aroma itu ya. Bau mulut ya. Kalau proses peradangan otomatis biasanya sering bau mulut. Kalau tidak radang pun dia bisa menyebabkan bau mulut. Karena efek dari amandelnya yang terlalu besar dan di dalamnya itu sudah ada sisa makanan yang banyak di sela-selanya dari amandelnya itu. Nah, itu yang bisa menyebabkan bau mulut. Dan biasanya setelah diambil pun lebih enak dia. Bau mulutnya juga udah hilang seperti itu. Ya. Berarti salah satu upaya biasanya kan ada yang selain sikat gigi, menggosok gigi itu kan ada perilaku lain tuh. Misalkan pakai cairan kumur gitu. Kumur, betul. Itu sebenarnya recommended apa enggak? Atau jangan sering-sering atau bahkan hindari atau gimana? Boleh pakai cairan kumur tapi jangan terlalu sering. Karena itu tadi yang saya bilang, bakteri di mulut itu ada bakteri yang baik. Jadi dia baik untuk kesehatan dari rongga mulutnya sendiri, untuk pertahanan dari rongga mulut sendiri. Nah, cuma kalau itu dihilangkan, otomatis bakteri jahat itu gampang masuk, nemplok itu malah lebih mudah. Itu sebenarnya. Analogi awam kan kalau dengar bakteri itu mesti buruk. Betul. Iya. Jadi nggak pernah bayangin ternyata di mulut itu juga ada bakteri baik yang harus kita jaga sebenarnya. Betul. Apa selainnya itu agar bakteri baik ini lebih banyak dan lebih kerasan di situ? Gimana dong? Yang jelas ya memang ya oral hygiene itu udah pasti. Jadi masa kita mau menamu kan juga nggak mungkin, kalau kita nggak gosok gigi kan juga nggak mungkin gitu kan. Jadi otomatis kita pertama ya gosok gigi itu. Terus yang kedua makan makanan yang sehat lah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar jadi jangan sampai kita lemah daya tahan tubuh, akhirnya bakteri itu akan berubah menjadi bakteri yang jadi makanan jahat. Faktor besar ini ya. Betul, sama istirahat cukup, minum air yang banyak, air putih terutama. Nah itu. Air putih ya? Air putih, jangan Bukan air es teh lain. jumbo ya? Bukan es teh jumbo. Es teh jumbo manisnya sungguh mengkhawatirkan itu. Baik ya. Kalau misalkan nih, saya tadi pagi bangun, ngerasain gejala ini, apa yang harus saya lakukan pertama? Boleh kumur-kumur dulu pakai air hangat, kasih garam. Garamnya bukan garam dapur ya, garamnya garam apa ini? Garam grosok. Garam yang kasar. Berarti yang kayak kristal pecahan kaca itu ya? Yang gede agak besar itu betul. ya. Berarti kalau di rumah harus nyimpan itu untuk kalau saya biasanya sering pakainya garam grosok itu ya. Iya. Kalau kita kan mesti itu garam-garam yang cantik-cantik putih. Yang putih yang halus mulus ya, yang lebih mulus. Kadang kalau saya lebih suka yang garam grosok itu. Terus gimana? Siapa lagi dong? Saya sudah harus ke rumah sakit apa enggak ini? Coba. Kalau belum ada istilahnya sampai demam gitu, belum perlu lah. Paling enggak kalau masih kerasa radang, nyeri gitu ya biasanya paracetamol itu udah cukup lah sementara. Jadi ini ceritanya nih subuh nih ya. Wah ini ya gitu ya. Jadi masih tindakan pertama itu ya? Iya, paling kumur dulu, gosok gigi, oral hygiene, habis itu minum air putih yang banyak. Tapi itu kondisi gosok gigi kan nggak nyaman dok. Pengennya cepet-cepet nih. Soalnya benar-benar wah luar biasa ganggu gitu loh kenyamanan itu. Nggak apa-apa. Jadi gosok gigi, kumur aja, terus habis itu minum air putih yang banyak, jangan kopi dulu, jangan teh. Terus ya kalau dilihat nanti kalau masih ganjel paracetamol, paracetamol oke, ibuprofen, terus nanti dilihat 3 hari masih kayak gitu enggak. Kalau 3 hari gitu segera ke dokter. Ada stadium-stadiumnya enggak sih dok? Stadium apa ini maksudnya? Misalkan stadium 1 ini begini, tapi nanti kalau udah begitu baru stadium 2 ini. Wah ini stadiumnya udah berat ini. Kalau itu cuma hanya ukuran aja sebenarnya. Ukuran dari amandelnya. Jadi ukuran amandel itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi 1 itu masih
enggak terlalu kelihatan. Nggak Dua kelihatan, nanti ya? separuh dari antara jarak pilar depan sama belakang. Kan amandel itu ada di posisinya ada di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah ada pilar depan sama belakang. Dia ada. Nah, kalau dua itu di tengah-tengah antara pilar depan belakang, 3 kalau sudah melewati pilar belakang, 4 kalau sudah hampir nutup. Ya. Gitu. Identiknya kan mesti anak-anak, masa remaja lah ya. Betul. Dewasa Bisa. berapa persen? Lebih kecil Lebih apa kecil faktornya? sih, lebih kecil. Karena Cuma apa? tetap aja masih Karena bisa. udah ngerti kebutuhan oral hygiene itu apa gimana? Karena daya imunitasnya juga dia lebih besar. Oh, kan? sudah lebih kuat, ya? lengkap, lebih lengkap ibaratnya iya, lebih iya. lengkap. Jadi itu. Yang kedua ya lebih tahan kan. Biasanya orang dewasa kan lebih bisa apa namanya? Bisa ngontrol. Ngontrol dia sakit mungkin masih kerasa bisa ditahan lah dia. Ini masih belum saatnya saya pergi ke dokter. Biasanya kayak gitu. Iya, orang gampang sambat. Orang gampang sambat jadi gitu kan. Yang penting ya itu. Kalau memang meradangnya banget biasanya kalau udah dewasa itu yang bikin tidak enak kalau dia sudah terjadi nanah, abses. Karena itu karena timbunan dari bakteri yang belum sempurna penyembuhannya, akhirnya dia akan terjadi abses. Nah, kalau abses resikonya karena jaringan di leher ini kan lebih longgar. Takutnya dia turun masuk ke paru-paru. Itu yang kita khawatirkan. Sampai sejauh itu ya, dia. Ya, betul. Ini masuk kategori apa nih? Ini faktor keturunan masuk apa enggak? Ini menular atau enggak? Atau gimana? Kalau menular enggak, jelas itu bukan menular, bukan suatu penyakit menular. Yang jelas kalau diturunkan bisa, ada ya kemungkinan tetap ya. ada. Kita pasti akan membawa gen itu dari ayah atau ibu, tetap kita punya ada gennya, atau dari simbah itu tetap ada. Jadi ya memang kalau memang orang tua ada faktor genetik dengan amandel, harusnya lebih waspada ini ya. Harusnya biasanya lebih waspada dan biasanya memang bisa menurunkan lebih besar. Oh iya. Kalau sudah sampai berat ini ya, Betul. apa tindakannya itu? Kalau operasi yang macam mana itu? Kalau memang sudah jadi kalau saya biasanya ada indikasi untuk operasi. Biasanya satu, kalau dia sudah amandelnya sangat besar dan nempel, itu udah jelas pasti harus. Itu bentuk lebih dari baik. muka gimana? Kalau luar? Kalau muka biasanya kayak Enggak sampai kayak bengkak gitu, lebam enggak gitu. kelihatan, enggak. Jadi dia cuma mangap. Oh, Jadi dia cenderung mangap karena buat napas pun dia susah. Oh, gitu loh. iya, iya. Ya, makanya tadi kalau saya operasi biasanya ada 4 yang saya sering-sering jelaskan ke pasien. Satu, kalau udah besar banget sampai nempel, dia buat makan pun susah lah, seperti kayak di gambar ini. Itu ya. Jadi untuk makan pun kegesek sedikit sakit, udah itu pasti saya harus wajib diambil. 2, kalau dia sudah sampai kena di telinga, radang, batuk pilek, ngekel banget, telinganya sakit. Udah, karena telinga tuh aset sampai dia tua, sampai dia dewasa. Jadi kalau ada apa-apa takutnya nanti enggak jadi kayak kopokan nih loh bahasa Jawa nih. Keluar ingus dari telinga, dia batuk pilek nanti keluar ingus dari telinga, jadinya bikin lebih enggak enak. Penyembuhannya juga lebih susah. Itu yang ketiga, kalau dia sudah tidurnya ngorok. Ngorok hampir sampai geragap-geragap, sampai kebangun tidur polah terus dari misalnya dari pinggir kanan jadi pinggir tengah, itu udah saatnya diambil. Gitu. Itu diambil maksudnya gimana, Dok? Operasi. Tadi ya operasi kan yang gede kanan kiri tanda panah tadi itu diambil gitu. Diambil, iya di situ. Terus kan diambil tuh. Karena ini di dalam, sembuhnya berapa lama? Kalau sembuh hampir rata-rata saya bilang ke pasien 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu ya. Rata-rata penyembuhannya gitu. Kamu jangan makan-makan dulu ya. Oh, enggak. Bubur-bubur aja ya. Makannya tetap diatur. Jadi dari awal kan habis operasi otomatis dingin, cair dulu. Minum air kayak air, terus ada sirup atau es krim, gitu ya, malah es krim malah disuruh. Oh iya ya. Es gitu Karena malah disuruh. jangan sampai ada makanan padat yang lewat itu ya. Oh iya, karena risiko perdarahan, Mas. Iya ya, karena kan karena makanan padat itu ya. 1 sampai 2 minggu ya. 1 sampai 2 minggu. Wah, bisa langsung. Tapi biasanya enggak mesti juga, Mas. Kadang ada yang anak 3 hari Cepat minta nasi
nggak ada masalah. Kasih nasi sama orang tua. Kalau sampai 1 sampai 2 miliar bisa lumayan berat turun gitu ya. Cuma ya kita tetap edukasi ke pasien ya, sementara dia patuhi dulu. Jadi yang jelas sih yang lembut-lembut dulu, yang lunak-lunak dulu. Itu yang paling penting. Iya, ya. Berarti alternatifnya yang paling deket ya di jus itu ya, Dok ya? Betul, di jus. Itu. Atau bubur-buburan yang Bubur lebih nasi ke cair boleh, bubur nasi tapi agak cuer lagi, yang lebih dikasih. cair kan? Ya betul. Cuma kalau bubur tok kan enggak enak. Iya. Biasanya kalau pasien keluarga saya kasih suruh bilang cari kuah soto, kuah sop, kuah bakso enggak apa-apa. Asal jangan kuah tengleng jenengan aja gitu kan. Iya, betul. Baik, Dok. Nah, ini kalau sudah operasi ya, Dok ya. Itu udah selesai atau bisa kumat nggak? Kalau kumat enggak. Kalau yang di mulut diambil kumat enggak? Karena begitu kita mulut diambil kan kapsulnya biasanya keangkat sekalian. Beda sama yang di belakang hidung. Kalau yang di belakang hidung atau adenoid bahasa medisnya, amandel yang di belakang hidung itu bisa kambuh lagi. Nah, kalau adenoid terutama alergi pencetusnya. Kalau dia alerginya kenceng banget, dia 2-3 tahun kadang bisa muncul lagi. Itu. Ya. Baik ya pemirsa, ini saya informasikan, mohon bisa pertanyaannya diarahkan sesuai dengan tema ya, agar nanti jawabannya bisa bermanfaat untuk banyak pemirsa ya. Kita kali ini temanya adalah tonsilitis kronis, itu terkait dengan tidak jauh dengan amandel. Ya, Dok ya. Nah, pasti ini adalah walaupun bukan dirinya, anaknya, orang tuanya, semua atau orang punya, Mas. Pasti ya. Semua orang punya. Itu cuma punya bagaimana lah, ya. Semua orang punya, yang jelas amandel itu semua orang punya, cuma kan beda-beda. Ya. Kondisinya. Nah, pertanyaannya diarahkan ke tema ya. Kita bacakan yang sudah masuk ya, Dok ya ini. Ya. Dari Ibu Ayumita, Ibu atau Mbak ini ya, mohon maaf, dari Klaten. Beda amandel dan pancingan itu apa, Dok? Karena anak saya, ibu berarti ya, karena anak saya tenggorokan sakit buat menelan. Buat nelan. Gitu enaknya diperiksa ke poliklinik spesialis anak ataukah yang spesialis THT. Pakai rujukan bisa atau tidak, Dok? Gitu. Jadi terima kasih pertanyaannya. Pancingan sama amandel tuh apa ya, nek pancingan itu lah bahasa awam ya. Jadi nyeri telan itu ya pancingan gitu kan. Kalau amandel ya amandel. Jadi pancingannya dilihat dulu karena apanya. Pancingannya itu suatu karena amandelnya kah atau memang karena ada yang lain gitu kan. Kalau ada BPJS bisa dilakukan rujukan sementara awal diperiksa oleh dokter Vaskes 1 dulu. Itu nanti pancingannya karena apa dulu. Kalau memang karena amandelnya bisa langsung ke dokter THT. Dirujuk langsung dokter THT. Diagnosanya tegak dulu ini. Iya. Apa dulu ini? Kalau pancing itu kayak ekspresi terlalu umum ya. Umum, jadi kayak bahasa gini. awam. Jadi buat nelen tuh kerasa ganjel, kerasa sakit gitu kan. Kayak kepala saya sakit lah, ini sakit. Nggak sakit kenapa? Perut saya sakit ya, ini berjuta masalah ini. Jadi lebih spesifik. Gitu, ada lagi, Dok? Sudah ya? Ya, baik. Baik pemirsa, nanti kita tunggu pertanyaan berikutnya. Silahkan disampaikan di telepon juga boleh di 02716793000, SMS ataupun di WA juga kami persilahkan di 08112553.000. Kita arahkan pertanyaannya sesuai dengan tema, yaitu tonsilitis kronis atau mengapa amandel bisa terus meradang. Itu bisa Anda gunakan sebagai media komunikasi dengan kami, dengan khususnya Dr. Andri Firmansyah. Kita akan segera kembali di Spesialis setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan spesialis yang hari ini. Kita lanjutkan ya, Dok. Ini pertanyaan kali ini dari Ibu Yatmi di Semin, usianya 55 tahun. Dokter, di langit-langit mulut itu ada benjolan kecil, katanya itu kista. Ini bahaya atau tidak, Dok? Demikian.
Nah, ini pertanyaan agak menyimpang sedikit dari amandel sama tonsil atau iya, tonsil. menyimpang ya. Jadi ya enggak apa-apa. Yang jelas harus kita pastikan dulu itu suatu kista atau bukan. Satu, dengan cara bisa dari scan atau kita dipegang oleh diraba dulu, atau nanti harus pakai FNAB. FNAB itu dibiopsi dengan jarum halus. Itu nanti dilihat ini apa dulu, kista atau bukan. Kalau kista jinak bisa tambah besar. Yang jelas nanti kalau membesar otomatis dia akan mengganggu proses kita makan, proses kita mengunyah, proses kita menelan. Benjolan itu bukan cuma kista yang di langit-langit, biasanya sih karena tulang yang tumbuhnya berlebih, jadi agak keras biasanya. Kalau kista kan dia lunak, kenyal lunak seperti itu, Mas. Ya, baik. Sebenarnya kalau misalkan kena begitu ya, amandel atau tonsil ini, itu kalau dibiarkan gitu, ini kembali lagi ya ke latar belakang orang beda-beda. Dia nggak berdaya lah, akhirnya dibiarkan gitu. Potensinya jadi kayak apa? Boleh dideskripsikan? Ya, tadi seperti yang saya bilang, kalau dia sering meradang, hampir tiap bulan sering pancingan, sering radang tenggorokannya, amandelnya sering meradang. Yang kita takutkan adalah kalau sudah terjadi namanya abses. Abses itu udun, nggak nanah. Nah, kalau nanah itu biasanya ngisi ke ruang-ruang kosong. Jadi kalau di leher ini banyak ruang kosong, akhirnya dia bisa turun, bisa masuk ke rongga dada, bisa menginfeksi di bagian jantung sama paru. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi resikonya lebih besar. Lebih besar resikonya kalau tidak segera ditangani. Gitu. Baik. Dari pertanyaan lagi dari Tulungagung ini, Dok ya. Ya. Hidung saya sering tersumbat ya. Sebelah saja, Dok. Karena makan gorengan, udara kotor. Apakah boleh diobat tetes hidung, Dok? Obat tetes hidung. Yang jelas kembali lagi kita harus pastikan itu apa dulu. Yang bikin tersumbat itu apa. Paling kalau hidung karena udara kotor paling gampang itu sebenarnya cuci hidung. Cuci hidung pakai air infus. Air infusnya bukan sembarang air infus yang NaCl 0,9%. Itu yang paling kita sering edukasi ke pasien, ke semua orang. Cuci hidung itu baik, enggak semua orang yang sakit, tersumbat atau sinusitis atau alergi, enggak semua orang bisa pakai cuci hidung. Kalau bahasanya gurah medis itu yaitu gurah hidung. Cucinya gimana? Cucinya sebenarnya di YouTube banyak caranya. Yang jelas kita pakai air infus itu kita pakai ambil jarum suntik atau ada botolnya yang ada khusus. Alatnya ya? Ada alatnya, nanti tinggal menyemprotkan ke dalam hidung. Yang penting cairannya masuk ya. Cairannya masuk dalam hidung. Nanti bisa keluar lewat sebelahnya atau lewat mulut. Yang penting tahan napas, jangan sambil ngomong. Kalau begitu sambil ngomong tarik napas, keselak nanti masuk paru-paru. Salah saluran ya. Salah saluran. Baik, itu informasi yang sangat berharga sekali. Nah, kalau anak saking kita bicara balita ya, ya. Yang namanya balita kan pasti ya mengontrol emosi dan juga gerakannya kan sulit-sulit, gampang akeh sulitnya. Gampangnya sedikit. Gimana penanganannya? Kan apakah ada beda dengan yang agak besaran dikit itu? Penanganan dalam sisi apa dulu nih, Mas? Kalau ya tadi kan udah positif tuh. Amandelnya besar. Itu. Ya. Apakah ada perilaku beda gitu yang lebih soft? Enggak, sama aja. Semua sama. Soft treatment paling sama. Kumur, oral hygiene itu yang paling penting, paling utama. Kalau memang terutama pada anak-anak ya lebih kelihatan. Jadi kalau sudah sampai tidur yang ngorok terutama, apalagi kalau tiap makan kerasa nelennya agak kesusahan, jadi ibaratnya harus pakai tenaga untuk dipaksa untuk menelan,
ya sudah. Karena Kalau orang mau tua kan diambil, pasti diambil. dia berjihad lebih ya. Iya. Ngajak untuk berobat aja udah Susah. kasus sendiri itu kan. Dan duduk di kursinya pemeriksaan itu kan problematika sendiri. Udah males ya biasanya. Jadi memang untuk balita, orang dewasa tetap sama ya? Sama aja. Karena ada itu, ada spesialis anak orang dewasa itu. Tapi ini tetap sama ya. Sama memang aja. Harus ada effort lebih kalau anak kecil ya, Dok, ya. Ya baik. Ya Dok. Kemudian kalau dari anggota keluarga ini Dok ya, apakah misalkan ada yang sedang intensif, sedang perawatan itu ya, apakah juga ini gelas sama sendok piring jangan dipakai, itu sampai sejauh itu apa enggak? Yang kalau enggak dipakai enggak, cuma kan kita harus ini dibersihkan. Khusus buat dia gitu? Enggak ada. Nggak ada masalah ya? Enggak ada. Yang kecuali difteri ya. Kalau terjadi difteri kan paling sering juga nanti ke tonsil juga, ke amandel. Jadinya itu yang harus kita waspadai karena bisa penyebarannya segala macam. Jadi bisa menular. Nah, dari sana karena penularannya juga lebih hebat untuk difteri. Yang kemarin beberapa waktu lalu kita dengar ada 3 nakes pun yang meninggal gara-gara tertular oleh difteri. Ya itu yang kita jaga. Ya. Kalau alat ya kita cuci bersih aja. Jangan cuma sekedar ngalir gitu, jangan. Jadi tetap dibersihkan dengan ya pakai sabun ya gitulah, sabun cuci. Habis itu pakai air mengalir, jangan di air yang terendam kayak gitu. Itulah resikonya kalau jajan di luar ya Dok ya. Tuh. Pokoknya ngeri, serba ngeri lah pokoknya. Serba ngeri. Beda kalau alatnya itu one use only ya. Nah, iya, betul. Itu baru. Tapi kalau yang itu waduh ngeri, campur ngeri. Datang sehat, pulang, kita tidak tahu kapan. Tidak ke rumah tapi ke rumah sakit. Ya. Ini Dok, apa sekarang kan sesuatu yang alternatif itu kan juga masih tren kan gitu. Herbal begitu. Bagaimana komentarnya? Herbal kalau untuk dia fungsinya sebenarnya kadang enggak. Kalau yang buat meningkatkan daya tahan tubuh oke lah ya, enggak ada masalah ya. Daya tahan tubuh atau mengurangi peradangan segala macam untuk cuci mulut atau obat kumur enggak apa-apa. Tapi yang jelas kan herbal itu bukan suatu dia untuk mengecilkan gitu loh. Dia kalau sampai mengecilkan hampir tidak ada. Nggak pernah ada. Nggak pernah saya ada yang saya temui. Jadi posisinya perannya itu membantu stabilitas tubuh ya, bukan ke ini, bukan ke amandelnya ini, amandelnya ini ya. Karena dia untuk fungsinya kalau untuk menaikkan daya tahan tubuh, oke, nggak ada masalah. Kalau membantu stamina dan lain sebagainya, daya tahan tubuh kan umum lah ya. Banyak, iya. Kan biasanya bombastis iklannya itu. Nah, betul. Dan itu kalau dikonsumsi orang yang sudah safari medis dari mana-mana gitu kan. Sudah. Nemu itu kan kayak wah, mendapatkan gitu. nemu pencerahan. Tercerahkan sekali kan, pasti gerak cepat itu. Iya. Apalagi dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang semurah-murahnya. Waduh itu. Tapi rata-rata kalau udah kayak gitu biayanya enggak murah, Mas. Biasanya resiko gitu. Ya. Ya, Bang. Dan kalau misalkan sampai operasi ya Dok ya, sampai operasi, kemudian itu apakah yang diabetes atau yang ada penyakit lain apa yang harus diwaspadai? Kalau diabetes kan ini operasi nih ceritanya nih, jantung atau gimana? Kalau udah usia lanjut di atas 40 tahun tetap kan kita konsulkan ke bagian jantung, sama kita cek ulang juga untuk gulanya, darah tinggi, kita periksa gitu. Jadi diusahakan kondisi sewaktu masuk kamar operasi kondisinya sudah fit gitu. Jadi bukan dalam kondisi dia baru posisi drop, dalam artian gulanya tinggi, tensinya tinggi, ya kan bikin susah juga nanti. Kalau mencegah ya, misalkan
timbul begitu. Kan ada yang alternatif ke dokter itu terakhir kalau udah kritis sudah gitu. mentok. Beli aja di mana gitu. Gimana komentarnya? Beli aja di apotek, langsung datang sendiri gitu. Biasanya gini. Ilustrasi yang lebih telak ini gini. Oh, beli ini aja. Langsung nyebut nama. Ya kan? Iya. Soalnya kemarin si itu ini sembuh. itu ya gitu. Gimana, Dok? Itu kan hak dari pasien, iya. masyarakat. Ya kita Ini saran bijaknya. Kalau saran saya ya lebih baik jangan, karena semua obat itu kan ada indikasinya, ada tata cara pakainya, dosisnya seberapa, itu kan ya harus kita taati itu. Karena resikonya kalau penggunaan antibiotik berkepanjangan, satu, yang kedua beli sendiri, kita tidak tahu nanti terjadi resisten terhadap antibiotik tersebut. Kalau sudah resisten, itu tambah repot lagi. Sewaktu masuk ke kamar rumah sakit, dicek semua, tidak ada, ini kok tidak sembuh-sembuh, dikasih obat antibiotik A, antibiotik B, leukositnya ada darah putih masih tinggi terus, infeksinya tidak mereda-reda, masih demam terus, kan tambah repot juga buat kita yang sebagai tenaga kesehatan. Itu sih. Jadi tetap harus bijak ya itu ya. Iya, betul. Sembuh bagi si fulan, tapi waktu diterapkan untuk kita belum tentu ya. Belum tentu. Ya. Itulah uniknya manusia. Biasanya langsung diskusi kan, diskusi di waktu ronda kan ya. Pasti yang dengar punya presentasi masing-masing kan itu. Itulah sosial. Nah, kalau sampai ini, Dok, dari pengalaman itu untuk menjatuhkan sampai operasi berapa persen? Atau lebih banyak yang enggak sampai operasi? Itu tadi, kalau saya sudah masuk kriteria indikasi untuk operasi, saya tetap lakukan operasi. Kalau dokter sama ini lebih banyak yang mana? Banyak yang operasi, ada yang masih takut juga banyak gitu. Harusnya operasi tapi tertunda karena rasa takut itu. Rasa takut itu aja. Itu sih. Dengan operasi anak kualitas hidupnya lebih baik. Dalam artian tumbuh kembang juga lebih baik, tidak ngantukan. Jadinya tidak ngantukan maksudnya gimana? Karena dengan amandel yang besar, amandel yang di mulut besar, yang di adenoid besar, otomatis tidurnya ngorok. Satu. Kalau tidur ngorok, otomatis kualitas tidurnya dia tidak bagus. Apalagi kalau sudah sampai geragap-geragap, dia muteri bed sampai diputeri semua kayak orang tawaf gitu kan. Jadinya itu udah saatnya diambil. Karena kalau tidak kayak gitu, nanti besok paginya dia akan ngantuk. Karena tidurnya semalam buruk. Dia tidak bisa tidur. Tidurnya tidak nyaman. Nah, akhirnya paginya buruk, konsentrasi belajarnya juga berkurang. Pagi dibangunin mesti marah-marah. Hampir dipastikan kebanyakan anak kalau tidurnya malam tidak enak, tidak jenak, dipastikan paginya kalau dibangunkan pasti akan marah-marah. Nah, itu nanti efek di sekolah, konsentrasi belajar menurun, gampang ngantuk, gampang sakit, emosional tinggi, terus habis itu sering bolak-balik izin sakit terus, ya kapan dia pinternya kalau kayak gitu. Ya. Dampaknya ya. Ke situ masalah. Ya. Ada yang bisa disampaikan sebagai tips, Dok, ini untuk yang sehat atau yang sudah pernah gitu? Kuncinya adalah kebersihan, otomatis kebersihan rongga, ya kebersihan total ya, karena kebersihan sebagian dari iman juga. Jadi terutama kebersihan mulut perlu dijaga. Dengan kebersihan mulut, cuci kumur-kumur, terus banyak minum air putih, cuci tangan, istirahatnya cukup, pakai masker saat sakit, sama kalau bisa hindari rokok. Gitu. Kalau bisa, saya tidak pernah melarang merokok, tapi lebih baik tidak merokok gitu. Itu pilihan gitu ya? Pilihan, karena tiap orang punya pilihan masing-masing. Kalau melarang-larang, apa kontribusi hidupnya untuk saya? Nanti jatuh ke zona polemik nanti. Lah, itu ya. Kalau faktor obesitas, Dok, ya. Seberapa berpotensi untuk ke
Obesitas dia berpotensi paling sering dia ke arah ngoroknya, Mas. Karena tidurnya dia otomatis tidak bagus. Ya, ya. Nah, kita kalau untuk amandelnya biasanya jarang. Ya ada beberapa memang ke orang gemuk amandelnya besar. Tapi datang ke dokter THT rata-rata, "Dok, saya tidurnya ngorok." Paling sering seperti itu. Jadi bukan masalah radangnya buat makan tidak enak, tidurnya ngorok dan dicek amandelnya besar. Nah, itu salah satu penyebabnya. Akhirnya kita ambil, tidurnya lebih enak dan juga bisa jadi diet. Ya. Otomatis diet, Mas. Iya, otomatis. Otomatis diet karena makannya diatur, habis operasi dia makannya diatur. Selektif ya. Selektif, enggak boleh makan sembarangan. Habis itu setelah enakan biasanya langsung deder lagi. Karena makannya udah ngaco lagi. Nah, sekarang ke tipologi pola makan orang Indonesia nih ya. Orang daerah tropis nih. Pedas bagaimana? Nggak masalah pedas. Sebenarnya pedas nggak masalah untuk Nggak masalah. aman ini. Bukan pemicu atau bukan pemicu. Terus saya ya, nggak pedas nggak enak ya. Iya, makanya itu kan. Makanya itu. Tapi kalau nggak tahu kan, Iya. semuanya dipukul rata kan. Jangan makan ini gitu. Jadi flat semua nih. Air putih sama kuah sayur bayam. Wah, ya. Bening-beningan semua. Tersiksa. Gitu. Tersiksa. Ada lagi dok, khususnya untuk apa ya istilahnya, kalau tadi obesitas sudah, ya. Ada juga yang gaya hidupnya yang nggak sehat, dia nggak minim gerak, ya kan, terus durasi hidupnya panjang karena harusnya tidur dia nggak tidur. Nggak tidur. Ya. Jadi faktor nggak itu? Kalau ke amandel, ke faktor resiko nggak ada. Jadi kalau obesitas dengan faktor itu kan cuma pengaruh ya satu tadi, ngorok itu kalau saat tidur itu. Ke nanti ujung-ujungnya ke OSA, Mas. Obstructive sleep apnea. Itu yang bikin, itu topik berbeda. Perkara nanti tidur ya itu ya? Iya, Beda, perkara ya. tidur. Itu nanti berikutnya. Episode berikutnya. Baik pemirsa, itu tadi ya dari tonsilitis kronis, mengapa amandel bisa terus meradang. 1-2 minggu itu dibutuhkan untuk pasca operasi. Pasca operasi. Ya, jangan sia-siakan hidup Anda karena makanan yang kita konsumsi juga menentukan kualitas kita. Kualitas ya, kita. Ya. Satu lagi dok, Ya. untuk generasi muda yang harusnya bisa berprestasi, tapi terhambat gara-gara berbagai macam gangguan kesehatan. Sekaligus sebagai closing statement, silakan. Ya, yang jelas satu untuk mahasiswa, untuk pelajar-pelajar, satu hindari rokok. Nah, itu dulu yang pertama. Nah, itu bagi mereka lumayan berat itu ya. Itu ya karena banyak sekarang SD, SMP kan sudah mulai merokok, merambah rokok. Jadinya satu hindari rokok karena rokok itu banyak faktor menyebabkan kesehatan Anda. Terus yang kedua, jagalah pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Kemudian banyak minum air putih dan olahraga. Ya. Terima kasih Dr. Andri Firmansyah atas informasinya. Terima kasih. Karena THT kan masih banyak nih. Masih banyak. Pertanyaan yang tadi belum ke tonsil, saya masih tahan. Ya. Nanti bisa dilanjutkan di kesempatan Sesi mendatang. lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan spesialis yang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomina Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.